Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Kita kembali bersama dalam saat teduh melalui renungan harian Toraya. Firman Tuhan pagi ini dari Yesaya 25 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Kita memohon pertolongan Allah melalui Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang penuh kekuatan baru. Kami bersyukur untuk semua anugerah Tuhan di pagi yang indah ini. Kami rindu disapa oleh Tuhan melalui firman-Mu yang akan menjadi pegangan kami, yang akan menjadi suluk kami di dalam kami memaknai dan menjalani kehidupan hari ini. Roh Kudus, tolong kami sehingga kami mampu untuk mewujudkan kebenaran firman Tuhan dalam hidup anugerah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar dan kami siap untuk melakukan dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan dari Yesaya pasal 25 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Ucapan syukur karena musuh sudah musnah. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu. Sebab Engkau telah membuat kota itu menjadi timbunan batu, dan kota yang berkubu itu menjadi reruntuhan. Puri orang luar tidak lagi menjadi kota, dan tidak dibangunkan lagi untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, suatu bangsa yang kuat akan memuliakan Engkau. Kota bangsa-bangsa yang gagah akan takut kepadamu. Sebab Engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin, seperti panas terik di tempat kering. Kegaduhan orang-orang luar Kau diamkan, seperti panas terik ditiadakan oleh naungan awan. Demikianlah nyanyian orang-orang yang gagah sombong ditiadakan. Amin. Harapan dalam reruntuhan. Harapan dalam reruntuhan. Jemaat Tuhan, apa yang Anda rasakan jika ternyata sesuatu yang Anda harapkan mengalami keruntuhan? Namun bagaimana Anda merefleksikannya jika ternyata yang runtuh itu dibuat Tuhan untuk memperingatkan dan menyampaikan tegurannya kepada kita? Umat Tuhan merasakan pertolongan yang datangnya dari Tuhan, sekalipun reruntuhan terjadi di depan mata mereka. Karena pertolongan itulah mereka meresponinya dengan penuh ucapan syukur. Ayat 1 bacaan kita. Keterbebasan mereka membuat mereka menjalani kehidupan yang semakin dimungkinkan dalam Tuhan. Ayat 2 dan 4. Keterbebasan yang mereka rasakan tidak hanya terkait dengan hal-hal rohani, tetapi juga berhubungan dengan bagaimana mereka menghidupi martabat mereka di hadapan Allah. Dengan keterbebasan itu, Allah mengharapkan mereka untuk tetap memelihara keterbebasan dalam bentuk pertobatan dan keadilan, sehingga mereka yang tidak taat pada kebenaran Tuhan akan mendapat hukuman. Ayat 5 bacaan kita. Saudara-saudaraku, dalam menjalani hidup keseharian, kita sering tidak sadar bahwa cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita sesungguhnya
memiliki cara tersendiri dalam menyatakan kepeduliannya. Tindakan dan kemurahan Allah yang selalu memberi petunjuk, selalu mengarahkan kita kepada kehidupan yang berakhir dengan pencapaian harapan. Betapa kita tidak bersyukur bahwa dalam keruntuhan kehidupan Yesus yang mati justru bangkit membawa kemenangan, sehingga iman kita yang runtuh menyaksikan kematiannya menjadi terbangun kembali dalam kemenangan Yesus. Karena itu, mari kita merespon kebaikan Allah dalam kehidupan kita, karena segala sesuatu yang membuat kita khawatir telah dihancurkan oleh Kristus. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk berita firman-Mu yang datang kepada kami pagi ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk terus meresponi akan kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, saat ini kami datang kepadamu membawa kehidupan kami Tuhan. Kami mau berserah kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan terus mendampingi kami. Tuhan sendiri yang akan terus memberikan kesehatan, hikmat kebijaksanaan bagi kami di dalam kami menjalani hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami saat ini, sehingga kami boleh mengisinya dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu sendiri. Dan biarlah kemuliaan hanya bagi nama-Mu, sukacita kami nikmati dalam kehidupan ini. Ya Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga, kami berdoa memohon Tuhan memberkati setiap pekerjaan kami, setiap tugas dan tanggung jawab kami, usaha kami, rencana-rencana kami, sehingga semuanya berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Dari dalamnya kami boleh menikmati berkat Tuhan dalam kami melanjutkan kehidupan kami, dan kami pun menjadi saluran berkat. Kami tetap datang membawa ke dalam tangan-Mu Tuhan akan anak-anak dan cucu-cucu yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Tuhan, berkati mereka dalam setiap aktivitas mereka. Berikan kekuatan, berikan kesehatan, hikmat kebijaksanaan kepada mereka dalam menjalani aktivitas mereka. Ya Bapa, rumah tangga kami Engkau peliharakan, Engkau tuntun. Hadirlah selalu menjadi nahkoda yang akan mengemudikan bahtera rumah tangga kami ke jalan yang Tuhan kehendaki. Kami serahkan orang tua kami serahkan saudara-saudara kami serahkan kekasih-kekasih kami, bahkan rumpun keluarga kami. Tuhan tuntun, Tuhan peliharakan mereka dimanapun mereka berada dalam mengangkat tugas, tanggung jawab, dan pekerjaan mereka. Bapa, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan jemaat-Mu di jemaat Efrata ini. Tuhan, Engkau berkati mereka dalam setiap langkah kehidupan mereka. Engkau tilik mereka dalam rumah tangga mereka masing-masing. Berkati pekerjaan mereka, usaha dan rencana-rencana mereka. Berkati anak-anak dan cucu-cucu mereka di dalam segala aktivitas mereka. Biarlah ya Allah, mereka semua dalam keadaan baik, sehat, dan senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup dan kehidupan ini. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan-Mu pemuda-pemudimu. Tuhan berkati dalam menjalani masa muda, sehingga tetap berjalan bersama dengan Tuhan menggapai cita-cita mereka. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberkati majelis gereja-Mu, pengurus organisasi intra gerejawi.
Biarlah mereka boleh mengangkat tugas, tanggung jawab dan pelayanan mereka. Kau memberkati pelayanan-pelayanan di tengah jemaat Tuhan, di jemaat Efrata. Sekalipun kami dalam suasana pandemi COVID-19. Tetapi kami tahu Tuhan akan memberikan hikmat bagi kami, petunjuk bagi kami dalam menjalankan setiap program-program kerja yang telah kami sepakati bersama-sama. Dan biarlah semuanya itu demi kemuliaan nama Tuhan. Bapa, kami pun berdoa membawa ke dalam tangan-Mu jemaat-Mu yang bergumul karena sakit penyakit. Pulihkan dan sembuhkan. Yang bergumul Tuhan oleh karena duka cita, Engkau hiburkan, Engkau kuatkan mereka. Kami berdoa Tuhan buat Bapak Joni bersama dengan Bapak Lukas Parapak yang dalam duka karena orang tua terkasih mereka. Tuhan panggil dari tengah kehidupan ini. Kuatkan, kokohkan mereka sehingga mereka mampu menghadapi duka ini dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Begitupun saudara-saudara kami yang lain yang berduka, hiburkan dan kuatkan mereka. Yang bersuka cita karena berbagai hal Tuhan, sempurnakan sukacita kebahagiaan mereka. Biarlah di dalam semuanya itu nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan pemerintah kami, baik di tingkat pusat maupun di kota Bontang ini. Tuhan berkati mereka, Tuhan topang mereka, sehingga mereka boleh melakukan tugas pekerjaan mereka dengan baik, teristimewa dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Berikan hikmat-Mu bagi mereka untuk memikirkan dan mengambil keputusan. Biarlah dengan tuntunan-Mu COVID-19 ini boleh teratasi dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Ya Bapa kami dalam kerajaan surga, kami serahkan kehidupan kami hari ini. Kami memohon tuntunan dan penyertaan-Mu. Kiranya hidup ini kami jalani dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Ini harapan kami Tuhan. Ini permohonan kami. Sahuti kami. Kami datang kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat menjalani kehidupan hari ini. Soli Deo Gloria. Tuhan memberkati.